gitu kan ya. Jadi gini kan ya gitu. Jadi Waalaikumsalam Bunda. Alhamdulillah bangkit Bunda akunnya. Jadi itu kan dia ngebahas kalau katanya gitu kan, makna hadisnya itu aku udah catat ini ya. Nabi Muhammad menyuruh kita itu untuk berbuat dosa kayak gitu kan ya. Ini aku jawab sebisaku ya. Kemarin ada bapak pastor itu ngebet kali gitu, pengen nanya sama aku gitu. Masalahnya dia itu ngerungkatin roomku, emang gila dia itu. Nanya tapi kayak gitu loh. Jadi kan dari aku jawab ya gitu ya. Jadi kan itu kan hadisnya itu ada di hadis riwayat Imam Muslim ya. Itu ternyata gini loh, demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain. Nah ini yang di framing oleh si Edis yang sebelah itu kan ya. Cuman aku baru pelajarin juga karena aku masih baru. Cuman aku yang ditanya, katanya kalau di Islam itu kalau nggak berbuat dosa itu katanya akan dihilangkan. Itu kan intinya. Cuman aku nggak ngelihat Edis itu kayak mana gitu ya. Karena aku memang nggak pernah masuk ke komal-komal oten lagi gitu. Karena mereka itu apa ya, bukan mendangkalkan akidah kita juga sih. Cuman nggak bermutu gitu loh, nggak ada ilmu gitu kan. Pastor stres. Aku nggak berani ngomong ya, takut akunku hilang lagi. Jadi jawabannya tuh gini loh, saudaraku sekalian ya. Hadis itu ada di hadis riwayat Imam Muslim 2749 ya. Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka pun minta ampun kepada Allah, Allah pun ampuni dosa mereka. Memang ada hadis kayak gitu, tapi maksudnya di sini adalah bukan jika kalian tidak berbuat dosa Allah akan hilangkan, enggak kayak gitu ya maksudnya ya. Jadi saudaraku sekalian ya, hadis ini kalau kita perhatikan itu seakan-akan memang mendukung orang-orang yang berbuat dosa. Namun ya kalau kita melihat penjelasan ya yang dijelaskan oleh guru-guru besar kita, para ulama dan juga orang-orang Islam yang dimana menjelaskan Al-Quran dan hadis itu kan nggak asal jeplak kayak gitu kan ya, nggak gitu kan ya, itu cara berpikirnya yang beda gitu lah. Namun kalau kita melihat penjelasan para ulama ya, sama sekali tidak menunjukkan kepada hal itu. Makanya hadis ini harus dipahami dengan benar gitu loh. Jadi jangan di framing nanti jadinya ya. Nah, Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berbuat dosa. Ya kan kayak gitu kan ya. Lalu mereka minta ampun kepada Allah. Ini ternyata kawan-kawan ya, setelah aku tanya, aku pelajari, ini adalah sebatas pengandaian ternyata. Jadi bukan kita disuruh berbuat dosa, gitu enggak kayak gitu loh. Ini sebatas pengandaian bahwa jika kalian tidak berbuat dosa, tapi kan itu tidak mungkin ya. Kenapa? Karena manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Ya kan ya, kan nggak mungkin manusia nggak berdosa, ya kan ya. Nah, akan tetapi yang diinginkan oleh Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis ini yaitu agar kita senantiasa memohon gitu loh, memohon ampunan kepada Allah, senantiasa kita istighfar kepada Allah, senantiasa kita minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bersabda ternyata di hadis lain gitu loh kawan-kawan ya. Kullu bani adama hatta wa khairul khotoina tawabun, katanya kayak gitu kan. Setiap anak Adam pasti banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang di framing sama Edis kalau orang Islam tidak berbuat dosa, mereka akan dihilangkan, itu tidak benar begitu ya. Itu nehi ketumbar jahe merica itu enggak gitu, jadi nggak kayak gitu ya.
Nah, maka saudara-saudara sekalian, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini ingin memberikan kepada kita bahwa Allah itu Maha Pengampun. Saking pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai kalau kalian tidak pernah berbuat dosa sama sekali, dan itu tidak mungkin, itu mustahil gitu loh ya. Jadi itu mustahil, Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Allah sayang kepada hamba-hambanya gitu. Jadi edis ini adalah memframing, itu dibalik kata-katanya gitu loh. Jadi saudaraku sekalian, sebanyak apapun dosa hamba ya, hamba kita ini kan hamba ya. Saya juga hamba sekarang ya. Jika kia istighfar dan minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dosanya. Nah, sebagaimana Imam Tirmizi meriwayatkan bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di hadits qudsi, "Yabna adama law balagat dzunubuk annana." Apa ini? Anana samai tsumma astaghfarti ghafartulak, katanya. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awan-awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, niscaya akan kuampuni dosanya. Begitu. Jadi bukan di framing kalau orang muslim tidak berbuat dosa akan dihilangkan, enggak begitu ya. Kemarin tuh ada yang nanya sampai aku belum live, roomku udah rungkat. Aduh, kok libur. Waduh. Oke. Siap. Begitu ya kawan-kawan ya. Jadi nggak seperti itu ya ceritanya itu ya. Siapa ini mau naik? Nanti rungkat pula. Jadi kalau bisa kawan-kawan semuanya yang di kawan-kawan musliminku nggak usah masuk ke room-roomnya Edis gitu ya. Karena Edis itu cuma memframing. Jadi mungkin pastor kemarin itu habis dari roomnya Edis, karena aku mualaf ditanyanya ke aku gitu loh, sampai komalku ini hilang kayak gitu. Jadi hadis itu, Al-Quran itu kebetulan ada guru besarku ini yang paling cantik kali ini ya kadang-kadang nyebelin juga ini. Belajar kaji sama beliau aja dalam diriku ya, aku bilang, Bunda, aku bisa 1 bulan baca Al-Quran. Udah 6 bulan guys, aku belum bisa baca Al-Quran. Padahal dia, kalau aku salah, dicambuk beneran aku sama dia. Benar itu, nggak bohongnya aku. Bun, kau dari mana Bun? Nah, hilang kan dia kan? Bun? Aku sambil nyanguk ya. Oh, sambil nyanguk guys. Aku juga bungkus paket gitu loh. Jadi sekali lagi ya Bun, kalau sambil nyanguk sok gas Bun. Jadi sekali lagi, hadis yang menyatakan bahwa demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian, maksudnya bukan seperti itu. Aku nggak ngelihat roomnya Edis. Yang harus dipahami di dalam hadis itu adalah hadis sahih, hadis dhaif, hadis mutawatir, hadis banyak. Sekarang bermunculan hadis dhaif ataupun hadis leheng lah dhaif mas, udah mending dhaif. Ini udah palsu. Udah palsu. Karena pendekatan dengan hadis itu adalah ulumul hadis. Satu buah hadis itu bisa dibongkar 1 tahun sampai sanadnya itu bersanad sampai nyampe kepada baginda Rasulullah. Iya. Begitu, jadi enggak tiba-tiba langsung jebret kayak gitu, enggak gitu loh ya. Kak Lisa, lo kok akunnya baru ini? Assalamualaikum Jay. Waalaikumsalam. Kak Lisa, apa kabar? Alhamdulillah. Kau pendek pula kau, pakai baju kau Jay. Panas Bunda, panas. Kaoslah kaosnya yang berkelengan itu. Hati-hati Jay. Kenapa? Yang belum berislam suka yang lihat begituan. Iya loh. Enggak lah. Enggak lah. Kamu kemarin debat sama Edis kah?
Gini loh Bun, jadi kemarin itu Siapa Bunda? Itu si J itu Kalisa. Oh, mungkin. Oh, ada naik memangnya? Iya. gini, Edis itu sering kali masuk ke komalku, tapi sama sekali dia itu tidak pernah aku naikkan. Bukannya aku nggak mau. Kalau aku ngomong sama Kak Lisa, ngomong sama Bunda, aku dapat menambah ilmu, wawasan, pikiran dan juga keimanan makin kuat. Tapi kalau aku berbicara dengan orang yang notabene chipnya yang ada di kepala itu tidak digunakan, itu bukan ranahku lagi gitu loh. Percuma, ngapain gitu kan ya? Gitu. Ya, benar. Jadi, Mencari sesuatu yang kita cari aja. contoh Kak Lisa, semalam itu aku lagi mau ngaji ya. Tiba-tiba ada Bunda Neng juga semalam. Aku lagi mau ngaji, aku udah buka Al-Quran, bahkan aku buka Alkitab di depan dia. Tengoklah ini Alkitabku ya. Ini mantan. Nah, dia bilang, aku kan mualaf. Jai, bentar. Tadi mana mantanmu, Jai? Ini mantanku. Oh, iya, itu mantanmu. Dan aku masa depanmu ya? Oh. Lanjut. Kalau ini CLBK ya. Nah. Tahu kan CLBK apaan? Enggak. Cinta lama buang ke laut. Oh. Jadi semalam itu, oh nanti teman cemburu. Kak Lisa punya teman, nggak mau. Itu ada yang bilang, Kak Lisa punya teman, nanti teman cemburu katanya. Oh ngeri kayak. Apa sih? Itu. Jadi semalam itu tiba-tiba ada misionaris, dia cewek, dia dari Katolik ya kan ya. Lah kan aku juga Katolik dulunya gitu kan. Aku tanya lah dia baik-baik kan. Nah setelah itu aku tanya baik-baik, banyak kali tuh yang nonton semalam kan. Dia udah mengatakan dia pernah bertemu dengan Yesus katanya di waktu dia itu sholat tahajud gitu kan. Ya karena aku juga sudah tahu ayatnya dan Yesus sudah menubuatkan terhadap waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar dan menggunakan namaku, kan ada juga itu kan ya. Jangan percaya jika ada yang mengaku bertemu dengan aku di sini, di sana, di sini. Jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia seperti kilat menyambar dari barat sampai ke timur dan lain sebagainya. Setelah aku katakan itu, dia kayak meraung-raung kepanasan kayak gitu. Gila kan? Nah, terus apa namanya? Dia bilang, aku pernah bertemu Yesus katanya di sholat tahajudku. Sebenarnya aku tuh mau nanya juga. Aku kan kemarin diundang juga tuh di kematian Yesus karena aku mantan Oten. Ada kok undangannya kematian Yesus. Atau aku taruh mana itu ya? Aku mau tanya gitu kan, Yesus yang udah versi dipotong atau masih yang panjang itu gitu loh. Jadi kayak, aduh, ngeri. Yesus yang udah versi potongan cepak atau gondrong gitu maksudnya? Betul, karena kemarin nggak tahu ya itu aku dapat undangan dia udah dipotong versinya. Mana sih undangan ini loh? Nah ini undangannya. Tengoklah ini. Ini kan udah. Aku lihat undangan itu udah 500 kali itu udah. Biarin aja Bun. Biar tambah tahu Bun. Nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa gitu. Kan Kak Lisa juga mantan Oten Bun, jadi biar Kak Lisa juga tahu gitu loh. Tapi kan udah enggak ini. Oh, hujan deras Jay di tempatku. Insya Allah. Bentar. Aku kalau mantan itu Jay, aku nggak mau tahu. Pokoknya mantan tuh aku buang semuanya. Yang namanya mantan tuh buang jauh-jauh ke laut. Pokoknya nggak usah diingat-ingat lagi. Iya. Semoga rezekinya Bunda Neng juga mengalir deras seperti turunnya air hujan. Amin. Amin. Kesehatannya juga amin. Amin. Bunda Neng ada suami ya? Ya ada lah, emangnya Paulus nggak punya istri? Emangnya lu Jay nggak punya istri? Nggak punya aku. Nggak punya aku. Untung dia nggak bilang kan, emangnya Kalisa nggak punya suami.
Enggak mau aku. Enggak. Nggak mau. Mana tahu nanti setelah itu menikah nanti sore. Amin. Amin. Jodoh itu kan ini ya, apa namanya, kita nggak sangka-sangka dari mana datangnya gitu kan ya. Cepatlah Merit Mbak, kayak mana? Kalisa kode dulu, kode mulu nih. Kalah. Kak Lisa, musikmu itu sangat-sangat bagus banget untuk apa namanya, terapi loh. Ya, relaksasi. Jadi aku habis menyelesaikan pekerjaan dan lain sebagainya, ya udah kayak gitu biar netral kembali. Ini biasa aku suka dengarnya tuh pas habis sholat subuh, mau nunggu kesyuruk sambil ngaji gitu, sambil baca atau lagi apa kayak gitu. Ya enak kan. Kak Lisa tahu nggak ayat yang menyatakan Paulus itu melahirkan? Belum. Ngeri kalau kau tahu. Gini. Dulu tuh kita tuh kan, aku tuh pernah mau baca apa ya waktu itu tuh kan kami ada pertemuan. Jadi tuh kami tuh nggak boleh baca ayat-ayat yang tidak disarankan untuk dibaca. Jadi hanya boleh baca itu ayat-ayat yang disuruh baca aja. Jadi misalnya kamu baca ini, itu aja yang dibaca, yang lain nggak boleh. Nih bacain. Baca Jai. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Yang ngeri kali. Kok Paulusnya bersalin? Nah, yang kayak gitu kan kita nggak dibolehin baca dulu Jai, nggak disuruh baca. Nggak dikasih tahu. Aku pun tahunya Iya. kan baru setelah ini gitu. Baru selahiran, jangan gitulah. Apa lakinya lu? Kak Lisa aja belum punya laki, masa kalah sama Paulus udah lahiran? Jelek juga ya kalau si Jay yang bilang Kak Lisa aja belum punya laki katanya. Aku masih enak loh. Kalau Jay yang ngomong gitu kok nampaknya kayak jelek banget ya, kayak lagi menghujat. Enggak, maaf ya Kak Lisa, kadang suaraku tuh agak kayak gini lagi gitu. Iya. Kak Lisa, kau suka lagu apa? Lagu pop, lagu Melayu, lagu apa? Aku sukanya kamu Jay. Oh. Enggak bener, suka lagu apa? Pop. Aku suka semua, siapa yang kamu suka aku suka. Kalau aku suka kamu, kamu suka aku enggak? Aku gombalin juga nanti kau ya. Aku mau nyanyi kan, pengen nyanyi buat Kak Lisa. Boleh tuh lagu ini aja. Anugerah Terindah, kayaknya keren deh. Apa? Aku suka banget lagu itu. Anugerah Terindah. Anugerah terindah untuk siapa? Untuk Oten. Ya Yesus Kristusnya itu yang disalib. Nah itu anugerah terindah mereka. Memangnya si Jay nggak pernah gombalin orang apa? Kayaknya Jay selalu gombalin lah. Aku itu sekarang itu SMS sih. Apa tuh? Sering merasa single. Dan juga ya gitulah ya. Kirain semua mau semua. Apa? Kamu belum follow aku yang ini, follow dulu. Udah aku follow, justru kau yang belum follow balik. Nah, iya kah? Udah aku follow. Aku baru tahu akunnya. Sama Bunda juga. Apa? Sama Bunda Nenek juga. Udah Bunda Nenek mah udah aku follow. Aku pengen menyanyikan kau sebuah lagu, tapi lagunya nanti 2 kursi ya. Pelaminan maksudnya. Bukan 2 kursi, kan kursi di panggung. Ini akun keberapa sih Kalisa? Aneh banyak akunnya ya. Bukan tetangga sebelah.
Bunda, banyak akun. Aku cuma 3 akun aja. Ini pun aku pakai nih jarang-jarang. Kalau misalnya DKM itu bisa dipakai ya DKM. Kalau misalnya DKM-nya lagi libur baru ke sini LW seminar. Mending Dulu, Kak, udahlah yang Kak. pakai BKM itu lebih seru Tanis itu. Iya. DKM. Bun? Iya. Ya, Apa, Bun? yang pakai DKM itu lebih seru itu Kalisa. Banyak DKM Iya. itu apa? rame-rame gitu, rame orangnya. Dari Kalimantan Mualaf. Daya Kalimantan Barat. Jodoh ketemu di TikTok, Cie. Kayaknya iya, jodoh ketemu di TikTok, tapi jodohnya Kalisa sama aja sama-sama apa nih? Aku tadi lihat Bunda Neng nyanyi di roomnya Saiful Jamil loh. Aku di situ narsum, narsum. Oh, Masa kalau Bunda nyanyi narsum. kecil, aku narsum. Kalau narsum narsum. dia nggak besar. Oh ya. Ini belum. Oh di Kalisa, roomnya ini. Di Iya, roomnya Saiful Jamil. Saiful Jamil. Iya. Iya. Kalisa, ini Bluetooth-nya udah connect. Kalisa udah connect belum sama aku? Jadi Kalisa di situ. Emang kamu nggak merasa aja ya getarannya? Iya. Oh, jadi ini gempa ini? Ah, aku pikir. Bang Eko itu Habis aku turun dari sini nih, habis aku kena jitak habis ini. kalau Kenapa, di Bang Ipul itu nyanyi kan banyak tuh typing haram lah musik Ipul nggak laku lagi jadi artis kayak gimana. Nah aku kan muncul kan di situ apa ini menerangkan bahasanya ini gitu. Jadi untuk menyemangati bahwa jadi mereka itu memang talent lah istilahnya talent itu punya kemampuan Iya. Betul. kita minta gitu kan. Nah sekalian dah, ayo dong nyanyi nyanyilah aku tapi dangdut ya udahlah. Bunda itu memang semua genre lagu masuk sih Bun gitu. Iya suaranya bagus Bunda. Bagus banget suara Bunda mah. Alhamdulillah. Aku sebenarnya pengen pinjam ininya, pengen pinjam lak-lakannya Bunda itu. Iya suaranya Bunda tuh bagus. Tapi kalau yang bikin nyaman cuman Jai. Aduh gatel Jai kali. ketekmu Jai rasa mau ku lempar bata deh. Iya maaf. Iya Bun, Bun, kalau dicukur Bun ya ini makin banyak loh Bun. Oh gitu. Pakai perontok Iya. bulu lah. Pakai perontok bulu itu kan banyak. Udah loh, ini udah pernah kurontokkan Ya, di itu sini, tulisan di sini, onet, di onet, sini. bukan onet. Masalahnya makin banyak di sini pun tengok, makin banyak gitu loh, Oh iya. makin banyak. Ini Jay, pakai ini teh salon pakai ini. Solasi itu. Waxing itu, set itu, ada banyak. Oh, nggak mau lah, sakit itu, Udah sakit aku lah. nanti pakai solasi lah, solasi gede ke kamu ya. Diam siap. Wow. Pasti gitu. Janganlah. Kak Lisa hancur hatiku. Aduh, Yang mau sejum nyanyi. hancur hatiku. Malah. Sawer tuh si Jay sawer biar dia tidak merajuk Ini aja ngomong aja bawel. Enggak, aku kan memang kayak gini bawaan dari lahir. Aku mau nyanyi apa buat Kak Lisa? Iya. Udahlah bertiga aja sih layarnya ini nggak enak banget. Rubahin Bun, kayak mana caranya Bun? Gak ngerti aku. Klikin Bun. Aku